Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Hidayatullah dari kelas TU2B dengan NRP 09240400047. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program kalkulator sederhana dengan mengimplementasikan tiga konsep utama, yaitu yang pertama ada encapsulation, kemudian ada void, dan yang terakhir ada if else. Tujuan saya menggunakan encapsulation ini untuk melindungi data agar tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari luar. Maksudnya dari luar kelas ini. Dan hanya bisa diakses melalui fungsi khusus yang telah disediakan. Contoh fungsi khusus yang saya gunakan ini adalah fungsi public yang bernama setData. Dan encapsulation ini juga berfungsi bagi perusahaan perbankan karena perusahaan bank itu mempunyai data yang berupa data private yang tidak dapat diakses dari luar. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir bagaimana program ini akan berjalan atau bekerja. Pertama-tama seperti biasa kita ketik include your stream pada bagian awal dan di bawahnya using namespace std titik koma. Kemudian kita masuk pada encapsulation dengan membuat class yang bernama kalkulator. Di dalam kelas ini terdapat tiga variabel yang bersifat private, di mana variabel pertama yaitu float angka ke-1, variabel kedua float angka kedua, dan yang terakhir char operasi. Variabel ini tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, melainkan harus menggunakan fungsi khusus atau fungsi public yang bernama setData yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Fungsi setData ini bertipe void dan berfungsi untuk mengisi data ke dalam class, yaitu angka ke-1 sama dengan A, angka kedua sama dengan B, operasi sama dengan operasi. Contoh ini, maksud dari AB ini adalah angka, masukkan angka yang ingin kita kerjakan, dan operasi ini adalah sama dengan kayak operator atau misalnya itu kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya kita masuk pada fungsi hitung dan tampilkan yang juga bertipe void. Fungsi ini berisi logika utama perhitungan kalkulator. Di dalamnya menggunakan struktur control if else untuk menentukan jenis operasi yang akan dilakukan berdasarkan input operasi. Misalnya jika kita memilih operasi plus yang ini, maka outputannya akan menampilkan penjumlahan dari angka ke-1 dan angka kedua. Dan berikutnya juga sama seperti itu. Seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi khusus pada pembagian terdapat if di dalamnya. Jika angka kedua sama dengan 0, maka outputannya akan keluar error atau tidak bisa dibagi dengan 0. Dan jika angka kedua tidak sama dengan 0, maka outputannya akan menampilkan hasil dari pembagian. Terus else, jika pilihannya tidak sesuai, maka outputannya akan tidak valid. Selanjutnya kita masuk pada fungsi inMind, yang dimana kita meminta input berupa dua angka, yang ini float AB dan char operasi. AB ini merupakan angka dan operasi merupakan itu seperti tadi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah itu, setelah kita ngeran kalkulator, pertama kali muncul pada outputan yang di layar, yang pertama kali muncul adalah ini, kalkulator sederhana, dan kedua, masukkan angka pertama.
Nah, setelah kita masukkan angka pertama, kita disuruh masukkan angka kedua. Setelah masukkan angka kedua, kita disuruh memilih operasi yang kita inginkan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini disuruh milih antara salah satu ini. Setelah itu, data tersebut, data yang ini, yang dipilih tadi, dikirim ke dalam objek kalkulator menggunakan fungsi setData yang ini, romli.setData. Fungsinya untuk mengirim nilai dari variabel input A, B, dan operasi ke dalam data private yang ada di dalam kelas yang tadi di atas yang ini. Tujuannya menyimpan nilai yang dimasukkan ke dalam objek tanpa bisa diakses langsung dari luar kelas yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Dan hasilnya langsung ditampilkan di outputan atau di layar setelah kita ngeran dengan fungsi hitung dan tampilkan yang ini romli dot hitung dan tampilkan, dan ketik return 0 titik koma untuk mengakhiri program. Langsung kita simulasikan saja biar lebih jelas. Kita masukkan angka pertama 4. Ini saya masukkan angka penyesuaian NRP saya. Kemudian angka kedua 7. Kemudian kita milih operasi yang perkalian. Maka hasilnya adalah 28 sama dengan 28. Nah, kemudian kita menggunakan angka desimal. Karena float ini bisa menggunakan angka desimal seperti 2, sekian, 3, sekian. Intinya yang ada koma-komanya. Kita contohkan. Misal 2,5. Yang pertama ke 2,5. Kemudian yang angka kedua 2,5 juga. Terus kita milih operasi yang penjumlahan. Maka hasilnya adalah sama dengan 5. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.